Baik, selamat pagi semua. Allah memberikan hukum kepada bangsa Israel. Hukumnya itu 10 hukum. Nah, hukum yang pertama sampai hukum yang keempat berbicara tentang hubungan manusia dengan Allah. Jadi selain hubungan manusia dengan manusia, ada yang disebut dengan hubungan manusia dengan Allah. Nah, hubungan manusia dengan Allah ini jadi penting karena segala sesuatu yang dikerjakan oleh Allah diterima dan dirasakan oleh manusia. Bahkan hidup yang dimiliki oleh manusia juga adalah pemberian Allah. Nah, karena itu manusia bertanggung jawab. Manusia punya kedekatan dengan Allah yang tidak bisa dihindari. Jadi kalau ada yang menghindar bahwa tidak ada Tuhan, saya tidak perlu Tuhan, dan sebagainya, itu orang itu sedang berbohong atau dia lupa diri. Bahwa hidup manusia itu dia setuju atau tidak setuju, dia terhubung dengan Tuhan. Ada lagu sekarang, lagunya orang judulnya Aku terhubung denganmu. Ya, ada lagu gitu kan? Jadi manusia itu terhubung dengan Tuhan. Mau tidak mau, setuju atau tidak, manusia itu terhubung dengan Tuhan. Karena terhubung dengan Tuhan dan diciptakan oleh Tuhan, maka manusia itu punya tanggung jawab. Siapapun dia punya tanggung jawab. Baik dia masih muda, atau dia sudah tua, atau dia masih anak-anak, atau dia orang dewasa, dia terhubung dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10 itu berbicara tentang hubungan manusia dengan manusia. Dimulai dari orang terdekat. Hukum yang kelima adalah hormati ayah dan ibumu. Itu bicara tentang lingkaran paling terdekat dalam hidup kita. Jadi hubungan manusia itu diawali dari keluarga. Nah, di keluarga itu hubungannya harus baik. Kakak dan adik, orang tua dan anak, hubungannya harus baik. Jangan kamu baik di luar, di dalam keluarga tukang melawan. Jangan kamu di luar mau berkorban, di keluarga kamu tidak mau. Jangan di luaran sana sayang sama temanmu, di rumah kamu tidak sayang orang tuamu. Nah, itu kebalik itu namanya. Yang pertama harus dihormati, dihargai, disayangi, dilindungi di segala-galanya adalah orang tua, saudaramu, dan sebagainya. Itu adalah lingkaran pertama yang harus mendapat apresiasi, perlakuan baik, kasih sayang, penghormatan, dan sebagainya. Orang tua. Makanya Tuhan mengawali hukum yang kelima, hukum manusia dengan manusia itu diawali dari keluarga. Karena penting sekali buat Tuhan. Kalau keluarga itu hancur, maka gereja bisa rusak, bangsa bisa rusak. Coba lihat kalau keluarga yang di dalamnya si ayah tukang mabuk, si mama tukang omongin orang dan sebagainya, tidak ada aturan dalam rumah tangga, maka anak-anak akan muncul sebagai orang-orang yang tidak terdidik. Diomongin susah, dikasih tahu nggak mau, tidak menghormati orang lain,
berlagak tahu, sombong, merasa diri lebih baik, lebih pintar. Nah itu, seperti itu. Tidak punya penghormatan sama sekali kepada orang yang lebih tua, atau guru, atau para hamba Tuhan. Jadi ternyata Tuhan memulai dengan keluarga karena itu penting. Keluarga yang baik melahirkan orang-orang yang baik. Keluarga yang cuek akan melahirkan orang-orang cuek. Keluarga yang tidak takut Tuhan akan melahirkan orang-orang juga yang tidak takut Tuhan. Keluarga yang sembarang akan melahirkan anak-anak yang sembarang. Keluarga yang tidak tahu tata tertib akan melahirkan anak-anak yang tidak tahu tata tertib. Keluarga yang sombong dan tidak menghargai orang lain akan melahirkan anak-anak yang sombong dan tidak menghargai orang lain. Kayak begitu rumusnya. Makanya Tuhan memulainya dari keluarga. Kemudian dia masuk ke hukum yang ke-6 adalah jangan membunuh. Kenapa ini menjadi yang ke-6? Karena membunuh itu adalah mematikan kehidupan. Dan Allah benci itu. Nah, jadi harus ingat dalam hukum Taurat itu dibagi menjadi dua bagian. Hukum yang pertama sampai hukum yang keempat tentang hubungan Allah dan manusia. Jika kita baca hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan membuat patung di atas, di bawah, dan di bawah bumi untuk disembah. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang. Ya begitu ya. Dan hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itu tentang manusia dan penyembahannya kepada Allah. Tapi hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu, itu tentang manusia dengan manusia. Jadi Tuhan mau hubungan manusia dengan Allah itu baik, tetapi hubungannya dengan manusia sesama manusia juga baik. Nah, bagaimana kalau saya seorang pelajar? Bagaimana kalau saya seorang anak SMP? Sama saja. Tidak ada bedanya. Hubunganmu sama Tuhan harus baik. Hubungan yang mana? Doamu, ibadahmu, perkataanmu. Ya. Jangan sampai ada yang menyembah manusia. Pak Abraham, kami enggak menyembah manusia. Kamu menempatkan artis lebih dari Tuhan, itu kamu menyembah manusia. Kamu pada hal-hal yang sifatnya duniawi, kamu lebih memuja-mujanya daripada Tuhan, itu kamu menyembah manusia. Kan gak kelihatan saya sembah-sembah begini Pak Bram. Hati dan pikiranmu lebih condong kepada itu dan lebih mencintai itu, kamu menyembah hal tersebut. Makanya Tuhan mengajarkan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah atau ilah lain itu adalah sesembahan yang dipuja-puji, yang dihormati, yang ditinggikan lebih daripada Tuhan. Ada yang sebab yang begitu mengidolakan artis sampai lupa terhadap Tuhan. Ada yang mengidolakan sesuatu sampai lupa beribadah. Dia lebih senang ada di luar sana daripada ada beribadah. Itu penyembahanmu sesat. Kamu menyembah sesuatu yang salah. Kamu bukan menyembah Tuhan. Ya. Banyak sekali sekarang orang itu menyembah manusia. Menyembah artis. Ya, menyembah popstar dan sebagainya. Manusia banyak sekarang kayak begitu. Menyembah game. Pak Abraham, menyembah game itu gimana Pak Abraham? Kalau waktumu lebih banyak daripada kamu beri waktu buat Tuhan. Ketika berdoa kamu gak punya waktu, itu kamu penyembah game.
Jadi kayak begitu ceritanya. Jangan sampai juga kita itu salah. Nggak punya waktu berdoa, tapi kalau game itu sepanjang waktu kamu bisa. Kamu berdoa baru 5 menit, rasa-rasanya 2 jam udah kamu berdoa. Kamu baca Alkitab sebentar, kamu tiba-tiba bosan baca Alkitab. Tapi kalau komik yang tebal-tebal atau novel yang tebal kamu habisin. Padahal faedahnya nggak ada. Merusak ada. Terus saya harus bagaimana, Pak? Letakkan pada porsinya. Belajar, berdoa, baca Alkitab. Waktu bersenang-senang. Diletakkan pada porsi. Hukum yang berikut adalah jangan berzina. Pak Abraham, saya masih anak remaja, nggak mungkin berzina. Iya, betul. Karena perilaku berzina itu dilakukan oleh orang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya. Lalu saya anak remaja gimana? Percabulan namanya. Menonton film porno, melakukan aktivitas tertentu yang belum pada masanya, belum sesuai umur, itu namanya cabul. Yang laki-laki, yang perempuan, silakan pikirkan itu. Adakah perilaku cabul yang kamu lakukan? Kamu yang tahu. Karena persoalannya kita nggak tahu. Karena kamu punya hidup sendiri masing-masing di rumah kamu, di tempat bermain kamu, di bergaulnya kamu. Tapi Pak Abraham yakin anak roh Kristen enggak. Baik-baik semua, amin. Haleluya. Itu. Nggak ada yang merokok. Nggak ada yang ngomong yang nggak benar. Nggak ada yang mengakses pornografi. Ya, baik-baik semua. Tapi kalau dari mukanya belum tentu. Ya. Jadi kadang-kadang dari muka kelihatan, ketahuan. Ya. Berikutnya, jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini milik sesamamu. Mengingini milik sesama tuh Pak, seperti apa Pak Abraham? Teman punya topi bagus, pinjam dong. Pinjam. Kapan lu balikin? Besok. Besok dia bilang hilang, padahal dia simpan di rumahnya. Mengingini milik sesama namanya. Lalu diambil dengan cara berbohong. Ya? Uang jangan ketinggalan di rumah, hilang. Siapa yang ambil nih? Nggak tahu. Nggak tahu, pokoknya ilmunya adalah nggak tahu. Suka buat cerita bohong. Menyebarkan berita bohong, memfitnah orang lain. Lu tahu nggak sih itu? Apaan? Ih, anak itu parah. Dia omongin kamu. Emang ngomong apa? Iya, dia jelek-jelekin kamu sama kami. Dia bilang apa? Ih, parah lu. Bla 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 bla. Lu tahu nggak? Kenapa? Si itu suka sama satpam. Habis. Diam-diam dia jatuh cinta sama itu. Emang kenapa? Ya iyalah. Jadi perhatikan itu. Suka memberitakan berita yang tidak baik. Omongin nama orang, merusak nama baik orang lain. Membuat cerita-cerita bohong. Memfitnah, merusak. Nih,
Hati-hati. Jangan suka ngomong kelewatan. Dibilang A, pergi bilang A, B, C. Dikasih tahu C, dia ngomong sampai Z. Ya? Dibilang 1, dia ngomong sampai 7. Suka banget bohongnya. Mulutnya licin. Beracun. Ada lagu dulu begini. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Mana yang akan kuberikan padamu? Kebanyakan ngasihnya racun. Orang tuh kasih madu. Cerita yang baik. Mulut lemes banget. Laki-laki tapi mulut kayak perempuan. Ngomong ngarung ngidul. Dari monyet sampai kera. Udah gitu monyetnya difitnah, keranya dijelek-jelekin. Monyet udah jelek, dijelek-jelekin. Kalau monyet tersinggung, ditimpukin loh, tau gak? Jadi hati-hati dengan mulut, jangan suka merusak. Cerita yang jelek-jelek. Setan aja minder lihat dia. Wah, ini cuma nakut-nakutin orang. Tapi dia mengerikan. Mulutnya memang kurang ajar mulut orang itu. Saya sebagai setan aja minder sama orang itu.